Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Shalom, selamat pagi menjelang siang, selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sepekan penuh kita diberi kesempatan untuk menikmati pemeliharaan Tuhan, dan di hari Sabat ini, di hari perhentian ini,
Mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk kembali menikmati hadirat Tuhan di bait-Nya di tempat ini. Sebelum mulai, mari kita akan berikan salam satu di antara yang lain di dalam kasih Kristus. Silakan dan dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita habiskan bersama ibadah raya pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mazmur 145 ayat 9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan baik, artinya Tuhan bisa membuat yang tidak baik di hidup saudara, bisa Tuhan ubah jadi baik, karena Dia Tuhan yang baik. Tuhan baik karena apapun yang terjadi di hidupmu sekarang, Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan. Katakan amin. Kalau saudara percaya bahwa saudara menyembah Tuhan yang baik, mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
menyembah-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau-lah yang layak untuk terima pujian dan sembah kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Hanya Engkau yang layak untuk terima pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk terima pengagungan kami Tuhan. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami percaya karena Engkau Tuhan yang baik. Maka segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kami, Tuhan bisa ubah menjadi suatu kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau lebih lagi untuk menyembah Engkau. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami siang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau memulainya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hatiku percaya karena Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmur.
karena pertolongannya sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Amin. Syukur sebab kasih setiamu pada
kita tidak ragu lagi untuk mengikut Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pergumulan, permasalahan boleh datang di dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Dia sekalipun tidak pernah melupakan kita. Ya, Dia senantiasa menuntun langkah hidup kita. Kita tidak dibiarkannya sendiri. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Biarlah kita tidak akan menyerah di dalam kita menghadapi masalah dan persoalan kita, sampai kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita bisa melihat mujizatnya, dan kita tidak akan pernah berhenti untuk percaya. Amin. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah, sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti
menjadi pengakuan kami Tuhan, melewati berbagai tantangan dalam kehidupan, tapi kami terus percaya kepada Tuhan. Kami tidak akan berhenti percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Sebab itu kami mohon hikmat dari Tuhan menguasai kami semua, mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua, supaya berita firman Tuhan pada siang hari ini menguatkan kami dan membuat kami terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami buka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat siang buat kita semua. Tema kita untuk ibadah dalam minggu ini atau hari ini adalah tahan dalam penderitaan. Nah, untuk lebih fokus supaya kita lebih memahami apa yang saya mau sampaikan berdasarkan pembacaan nats firman Tuhan yang akan kita baca, maka saya beri subtema dari tahan dalam penderitaan, yaitu karena kita akan membaca surat 2 Korintus tentang Rasul Paulus, saya beri subtema resiliensi Rasul Paulus, belajar bertahan dan bertumbuh di tengah badai kehidupan. Nanti saya akan menjelaskan apa itu resiliensi. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, siapa kira-kira di antara kita yang merasa bahwa hidup ini kok enggak seindah drama Korea ya? Yang biasanya kan drakor itu umumnya happy ending terus itu. Atau pernah enggak kita merenungkan bahwa di dalam kehidupan ini kadang menghadirkan episode-episode yang unik. Seolah-olah kita sedang menjadi pemeran dalam sebuah drama komedi yang penulisnya itu suka sekali menghadirkan momen-momen yang penuh dengan kejutan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua pada titik tertentu di dalam hidup kita pernah merasakan yang namanya terpaan badai kehidupan. Entah itu masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Sehingga terkadang kita merasa begitu tertekan. Seolah-olah semua beban dunia ini ditimpakan kepada kita seorang. Kita juga pasti pernah mengalami yang namanya hidup tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan. Sudah capek-capek bikin rencana, malah dijegal sama kenyataan. Sudah berharap pekerjaannya lancar, malah kena PHK massal. Seperti saudara-saudara kita yang di Sukoharjo itu, Sritek. Kita juga mungkin bertanya-tanya, mengapa kok hidup ini terasa begitu rumit dan sulit? Sehingga mungkin kita juga bertanya-tanya, ini settingan atau beneran ya? Mengapa itu terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, pada pagi atau siang hari ini, dalam kesempatan yang baik ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Tentang bagaimana Rasul Paulus menghadapi badai kehidupannya dan bahkan dia bertumbuh melalui hal itu. Nah siang hari ini saya mengajak kita untuk unboxing. Unboxing itu istilah keren kekinian untuk membongkar ya sebuah masterpiece dari zaman dulu. Yaitu surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang tertulis dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Saya akan membaca ayat 21 sampai yang ke-33. Idealnya sih kita baca semua ayat ini, tapi tentu saya tidak ada waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini sudah mewakili keseluruhan pasal ini. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 21 sampai seterusnya. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah.
Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang bersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. 3, tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini bukanlah surat yang manis-manis. Ini adalah surat yang jujur, yang belak-belakan apa adanya. Bahkan kalau kita perhatikan, ini surat sedikit sarkastik. Nah, Rasul Paulus yang biasanya kita kenal dengan pengajarannya yang pengajaran teologinya yang mendalam kalau kita baca dalam surat-suratnya yang lain. Nah, kali ini dalam tanda petik terpaksa membuka sisi lain dari dirinya. Rasul Paulus yang selama ini kita kagumi karena kegigihan dan kedalaman spiritualnya, ternyata dari ayat yang kita baca tadi, kalau kita baca dari awal dari ayat 1, ternyata menyimpan sisi lain yang mungkin tidak banyak kita ketahui. Rasul Paulus yang nampaknya orang sakti itu ternyata punya sisi gelap dalam hidupnya yang kalau kita cermati mungkin kita bisa percaya, tidak percaya. Coba saudara bayangkan ini, misalnya kita lagi scrolling Instagram ya misalnya ya. Lalu kita menemukan seorang influencer yang sepertinya hidupnya sempurna sekali. Postingannya selalu indah, estetika, captionnya selalu inspiratif, followernya banyak jutaan. Tapi tiba-tiba dalam satu postingan, influencer ini dia bikin story yang isinya curhat habis-habisan. Dia cerita tentang semua masalah yang dia hadapi, tentang semua luka yang dia sembunyikan, tentang semua air mata yang dia tumpahkan. Gimana kira-kira? Pada umumnya kita pasti akan kaget. Nah, kira-kira seperti inilah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, khususnya dalam pasal yang ke-11 ini. Rasul Paulus yang biasanya kita kenal sebagai seorang teolog kelas berat, di sini malah nampak seolah-olah seperti seorang selegram yang lagi bikin Q&A, question and answer, yang paling jujur sepanjang masa. Dari apa yang kita baca tadi, dia tidak jaim, dia tidak sok suci, dan dia ngomong apa adanya. Tentu kita bertanya mengapa dia curhat habis-habisan ini. Masalahnya karena ada orang-orang tertentu yang meragukan keabsahannya sebagai rasul. Mungkin orang-orang ini pikir, ini Paulusnya siapa ya?
kok sok-sokan ngatur-ngatur kita. Memang Paulusnya siapa? Memangnya dia pernah menderita, ngerasain susah. Dia ngomong saja barangkali. Maka menanggapi omongan-omongan orang seperti itu, maka Rasul Paulus pun dia langsung bereaksi. Dia buat daftar curhatannya. Jadi surat 2 Korintus itu, khususnya pasal yang ke-11, itu curhatnya yang isinya semua penderitaan yang pernah dia alami. Dan kalau kita baca tadi, kalau sudah menyimak tadi, curhatnya itu bukan main-main, luar biasa sekali. Nah ini curhatnya. Apa yang dia curhat dalam 2 Korintus ini? Yang pertama, Paulus itu curhat, dia seolah-olah jadi kuli rohani. Kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dalam ayat 23. Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus ini tipe pekerja keras. Khususnya pelayan Tuhan yang keras. Dia itu bukan tipe pekerja yang penting absen. Enggak, dia itu pekerja keras. Kalau seandainya ada penghargaan rohani, karyawan teladan di bidang rohani, ini Rasul Paulus pasti dia langganan juara. Bagaimana tidak? Pelayanannya full time, overtime, bahkan mungkin no time buat me time. Dia full benar-benar untuk Tuhan, seluruh hidupnya diabdikan untuk Tuhan. Itu curhat yang pertama. Dalam ayat 23 pun kita menemukan curhatnya yang kedua. Rasul Paulus ini seolah-olah seperti seorang kolektor stempel penjara dari berbagai negara. Dia masuk keluar penjara, berkali-kali masuk penjara. Bukan karena seorang kriminal, tapi karena memberitakan Injil. Bahkan mungkin saya membayangkan saking seringnya dia masuk keluar penjara. Penjara-penjara terkenal pada masa itu. Mungkin sampai sipirnya, petugas penjara hafal betul. Kamu lagi, kamu lagi. Dia lagi, dia lagi. Langganan masuk penjara. Belum lama dibebaskan dari penjara A, dia keluar tidak tobat untuk memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil, ditangkap lagi, masuk penjara. Dan sebagaimana kita ketahui pada akhirnya dia juga mati di dalam penjara. Dihukum karena pemberitaan Injil. Belum lagi cambukan yang dia alami. Ancaman pembunuhan, dan lain sebagainya. Saya membayangkan kalau Rasul Paulus hari ini ngelamar kerja di zaman now, zaman sekarang. Ketika HRD baca CV-nya, kurikulum vitae, bagaimana pengalamannya, mungkin tidak akan diterima dia. Bagaimana tidak? Coba lihat dia, pengalaman kerja, keliling dunia tidak jelas. Sering keluar masuk penjara, punya riwayat kekerasan, hobi diancam dibunuh. Siapa yang mau terima karyawan seperti ini? Tapi itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Lalu dia curhat yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-24 sampai 27 kita menemukan curhatnya yang ketiga. Yaitu apa? Dikhianati teman-teman sepelayanannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi Rasul Paulus dikhianati itu sudah biasa. Sudah seperti sarapan itu, enggak pakai nasi tapi pakai hati. Sudah biasa itu kalau dikhianati. Dan ini yang paling nyesek saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Sudah capek-capek melayani jemaat, memberi waktu dan tenaga untuk pelayanan, malah ada yang nusuk dari belakang. Kalau disiksa orang kafir, sudah biasa. Dilempari batu, sudah pernah. Tapi kalau dikhianati oleh teman sendiri, teman sepelayanan, waduh, itu rasanya, itu seperti kira-kira seperti ditinggal pacar pas lagi sayang-sayangnya. Wah itu nyeseknya sampai ke ubun-ubun itu. Atau mungkin rasanya itu seperti pepatah mengatakan, sudah jatuh ketimpa tangga, dikejar anjing, kesambar petir. Ya udah, komplit. Itu yang dia alami. Belum lagi kalau kita membaca di bagian yang lain, Rasul Paulus seringkali merasa seperti ditinggal Tuhan sendiri. Ada dia mengatakan begitu. Seolah-olah dia berjuang sendiri. Di saat-saat di mana dia merasakan membutuhkan pertolongan Tuhan, ternyata Tuhan tidak menolong seperti yang dia mau. Lalu yang keempat, kita menemukan dia curhat di dalam ayat yang ke-27.
Paulus ini ibarat manusia setengah dewa. Kenapa tidak? Tahan banting, tahan pukul, tahan lapar, tahan godaan. Mungkin. Pokoknya semua penderitaan yang dia lakukan, yang terjadi di dalam kehidupan manusia, yang mungkin bisa terjadi, dia sudah alami. Kalau kita membaca tadi, kita menemukan bahwa kondisi fisik yang dialami oleh Rasul Paulus itu sungguh di luar batas kewajaran. Kelaparan, kehausan, kedinginan, kekurangan pakaian. Sudah. Di televisi itu ada reality show yang berjudul Bertahan Hidup di Alam Liar. Mungkin kira-kira seperti itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi dalam kondisi yang lebih ekstrim lagi. Semua kesulitan dia sudah alami. Saya yakin kalau kita disuruh untuk mengalami semua yang pernah dialami oleh Rasul Paulus yang dia curhat di sini, mungkin kita tidak ada yang bisa. Tapi dia mengalami semua dan tidak cukup di situ. Dia curhat juga di dalam ayat 28 sampai 30. Dia berkata seolah-olah kekuatan itu bukan soal otot, tapi soal mental. Nah, ini poin pentingnya. Rasul Paulus tidak sombong dengan semua pengalaman pahitnya. Dia ngomong dia bukan untuk membanggakan diri, bukan. Dia ngomong semua penderitaan yang dia alami bukan untuk membanggakan diri, untuk menarik simpati, bukan untuk apa? Supaya orang, oh ternyata kamu hebat ya. Enggak, bukan itu tujuannya. Dia malah mengaku bahwa kalau dia itu lemah, rapuh dan sering merasa takut. Bapak Ibu kalau baca surat Paulus itu banyak ungkapan-ungkapan hatinya bahwa dia tidak mampu, dia tidak sanggup, merasa takut. Bahkan kadang-kadang pengen lari dari pelayanan, dari pekerjaan Tuhan karena begitu banyak tekanan yang dihadapi. Tapi justru disitulah letak kekuatannya dia. Karena apa? Dia sadar bahwa dia tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Dia butuh Tuhan, dia butuh sesuatu yang lebih besar dari dirinya, yaitu Tuhan. Nah, dari curhatan Rasul Paulus ini, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang kita mau ambil atau dia mau tunjukkan apa sih dalam curhatnya? Dia bukan sekedar ngomong saja, tapi ada sesuatu yang dia mau ingin kepada jemaat di Korintus itu mereka mengerti makna di balik curhat-curhatnya tadi itu. Dia bukan sekedar pamer, bukan pula mengeluh, bukan. Tapi dia mau tunjukkan sesuatu dari apa yang dia tulis curhatnya di dalam surat 2 Korintus tadi. Paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, dia menunjukkan hidup Kristen. Hidup Kristen itu bukan seperti Instagram yang selalu indah. Bukan pula seperti paket wisata all inclusive, bukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan tertipu dengan postingan-postingan rohani di media sosial. Postingan yang selalu menampilkan momen bahagia dan hidup penuh berkat. No. Hidup Kristen tidak selalu seperti itu. Hidup Kristen itu real. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada air mata. Hidup Kristen tidak selalu momen seperti Instagram itu yang bagus-bagus yang ditampilkan. Sehingga orang yang melihat seolah-olah bahwa seluruh kehidupan si influencer ini memang bagus-bagus semua. Dia dari bangun tidur sudah bagus, sampai dia tidur lagi sudah bagus. Dari hari Senin hidupnya bagus, hari Minggu juga hidupnya bagus. No, tidak seperti itu. Kehidupan kita itu nyata. Ada suka, ada duka. Tidak seindah yang kalau kita lihat dalam postingan-postingan di media sosial. Jadi kalau kita berpikir bahwa menjadi pengikut Kristus itu akan menjamin kehidupan yang penuh dengan kemudahan dan kesenangan, mungkin kita sudah tertipu dengan iklan yang menyesatkan. Realitanya tidak seperti itu. Bahkan sebetulnya perjalanan hidup Kristen itu ibarat perjalanan off-road. Jalan yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan kejutan. Kalau Yesus saja tidak kebal dari penderitaan, Yesus saja tidak kebal dari penderitaan, difitnah, dihina, mau dilempari dengan batu, disalah mengerti,
Pernahkah kita membaca di Alkitab bahwa Yesus pernah dibilang dia kerasukan setan? Ada itu? Yesus pernah dituduh bahwa dia kerasukan setan? Difitnah, disalah mengerti. Kalau Tuhan Yesus saja mengalami seperti itu, masa saya dan saudara menginginkan hidup seperti di negeri dongeng? Nah, itu kan tak mungkin. Kata kuncinya adalah mengapa Rasul Paulus bisa melalui ini. Kata kuncinya adalah resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan, kehilangan atau penderitaan. Resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah dia jatuh, setelah dia gagal, setelah dia mengalami penderitaan. Ini bukan berarti bahwa kita tidak rasa sakit, oh enggak. Tetapi itu tapi kita tidak membiarkan rasa sakit itu menguasai kita. Orang yang mampu bangkit kembali setelah jatuh, bukan berarti tidak merasakan sakit. Rasul Paulus bukan berarti tidak merasakan sakit. Dicambuk tidak mungkin tidak sakit. Tapi adalah seberapa cepat kita menguasai diri untuk bisa bangkit kembali. Rasul Paulus tidak menyerah, dia contoh seorang resilient yang baik. Meskipun mengalami berbagai macam cobaan. Tadi dia sudah dia daftarkan segala macam penderitaan dia. Tapi dia terus maju. Dia terus melayani. Dan dia terus percaya kepada Tuhan. Jadi resiliensi itu bukan soal tidak pernah jatuh, bukan. Tapi soal seberapa cepat kita bangkit setelah jatuh. Bukan soal kita berapa dalam kita jatuh, bukan. Atau seberapa parah kita gagal, bukan soal itu. Tapi seberapa cepat kita bisa bangkit kembali dari kegagalan yang kita alami. Seperti Bapak Ibu Saudara kalau olahraga di fitness di gym itu, yang pernah fitness itu tahu pasti. Awalnya itu pasti badan itu pegel-pegel, sakit-sakit. Angkat barbel atau pokoknya menggunakan semua fasilitas ada di gym itu. Awalnya pasti badannya tidak enak. Pulang ke rumah bukannya sehat, malah sakit badannya. Pegel-pegel itu. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus, lama-lama kan badan kita jadi kuat, bahkan berotot. Kalau para olahragawan itu. Awalnya pasti sakit. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus, lama-lama sakitnya tidak terasa lagi. Bahkan itu bisa membuat badan kita lebih sehat, lebih kuat. Dan kalau punya tujuan untuk membentuk otot, ya pasti akan lebih berotot. Atau sama seperti kalau kita belajar naik sepeda. Kita yang pernah belajar naik sepeda tentu tahu, awalnya tidak langsung bisa. Jatuh, mungkin juga terkilir berdarah. Tapi kalau kita coba lagi, lama-lama kan kita jadi mahir. Jadi kuncinya itu adalah jangan menyerah. Sekali kita jatuh, bangkit lagi. Sekali kita gagal, belajar dari kegagalan. Sama dengan Rasul Paulus ini. Apa yang sudah kita baca pada siang hari ini, bagaimana Rasul Paulus dia bertransformasi dalam kehidupannya. Kegagalan yang dia alami, kelemahan yang dia alami, penderitaan yang dia alami, tidak membuat dia kalah. Tapi justru dia menemukan makna, arti di balik penderitaan yang dia alami. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang perlu kita ingat bahwa Tuhan kan tidak pernah janji bahwa perjalanan hidup kita ini akan selalu mulus seperti jalan tol. Kan Tuhan tidak pernah janji begitu. Maka sesekali kita pasti akan menemukan jalan berlubang, tanjakan curam, dan bahkan jalan buntu. Tuhan juga tidak pernah berjanji kalau kita akan terbebas dari masalah. Yang dia janji adalah bahwa penyertaan yang sempurna di tengah-tengah badai kehidupan. Apapun itu. Juga Tuhan kan tidak pernah berjanji bahwa kita bakal hidup seperti di surga pas masih di dunia. Tuhan kan tidak janji begitu. Yang dia janji, dia pasti menyertai kita di dalam segala situasi. Dan Tuhan juga kan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita bakal seperti drama Korea yang happy ending terus. Enggak.
Kadang-kadang dalam hidup ini kita jadi pemeran utama, kadang-kadang jadi figuran, atau malah kita kadang jadi stuntman yang babak belur. Hidup memang seperti itu. Yang harus kita ingat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kan sutradara yang kreatif. Oh, dia kreatif sekali. Dia kan tidak suka cerita yang gitu-gitu aja. Makanya jangan kaget kalau hidup kita dibikin seru dan penuh dengan kejutan. Jadi kita jangan menyerah kalau kita dikritik, ya, dihina, difitnah, kehilangan pekerjaan, atau bahkan ditinggal pacar dan orang-orang yang kita kasihi. Paulus adalah teladan yang menginspirasi. Dia bukan saja bertahan dari semua penderitaan yang dia sebutkan tadi. Dia sudah mengalami. Dia tidak saja bertahan, tapi juga dia bertumbuh melalui penderitaan. Rasul Paulus menggunakan penderitaannya sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan untuk melayani sesama. Apa yang bisa kita terapkan dari poin pertama ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Yang bisa kita lakukan adalah berhenti mengeluh, banyak bersyukur. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hidup memang gak sempurna. Gak ada satupun yang sempurna. Jadi daripada kita mengeluh, lebih baik kita hitung berkat yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Jangan mencari kesempurnaan hidup. Hidup tidak akan pernah bisa sempurna selama kita di dunia. Kalau kita merasa misalnya hidup saya, hidup saudara berantakan, ya sudah, terima saja. Tidak usah bikin drama. Karena apa? Semua orang juga mengalaminya. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sesulit-sulitnya hidup kita, orang lain juga mungkin mengalami yang lebih sulit lagi. Semenderitanya Bapak Ibu Saudara dan saya, semenderitanya yang kita alami, ada di luar sana yang lebih menderita dari kita. Dan apa yang kita alami itu juga dialami oleh orang-orang lain. Kita kan bukan satu-satunya yang menderita. Ada orang lain di luar sana. Oleh sebab itu kita tidak usah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tidak perlu. Memang rumput tetangga itu kelihatannya lebih hijau. Kadang-kadang kan begitu. Tapi siapa tahu pupuknya palsu itu mungkin. Belum tentu hidupnya lebih indah dari kita. Belum tentu postingannya di IG itu selalu seperti itu. Indah-indah, hidup penuh diberkati. Tidak mesti selalu seperti itu. Kadang-kadang kita kaget-kaget ketika kita melihat kenyataan seorang. Tidak seindah postingannya di media sosial. Karena semua orang mengalami hal yang sama. Lalu hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kelemahan manusia. Kelemahan itu bukan aib, tapi peluang untuk melihat keajaiban. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kelemahan manusia, kelemahan saya dan saudara, itu bukan aib, tapi untuk melihat keajaiban Tuhan. Memang penderitaan itu tidak menyenangkan. Siapa yang mau menderita? Tidak ada yang mau, termasuk saya. Tapi penderitaan itu bisa menjadi sarana untuk menguji iman kita. Penderitaan itu bisa menjadi sarana untuk memurnikan motivasi saya dan saudara. Bahkan untuk membentuk karakter kita. Lewat penderitaan, Tuhan bisa berkarya, bekerja dalam kehidupan kita. Paulus itu contoh nyata kalau orang yang lemah bisa jadi hebat. Makanya dia tidak malu mengaku kalau dia sering gagal. Dia tidak malu, sering jatuh, bahkan sering lari dari kenyataan. Tapi justru karena dia sadar dia lemah, maka dia betul-betul mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali kan kita terjebak dalam budaya yang mengagungkan kekuatan, kesuksesan, dan kesempurnaan. Kita diajarkan secara nggak langsung untuk menyembunyikan kelemahan kita. Seolah-olah kelemahan itu adalah sesuatu yang memalukan. Oh enggak, justru Paulus menentang pandangan ini. Dia menunjukkan kepada kita bahwa kelemahan bukan sesuatu yang harus ditakuti atau disembunyikan. Melainkan sesuatu yang bisa diterima sebagai bagian dari kemanusiaan kita. Siapa orang yang tidak pernah menderita? Siapa orang yang tidak punya kelemahan?
Orang yang kita lihat baik-baik saja, happy-happy saja, postingan di media sosial itu happy-happy dan blessed dan sebagainya. Belum tentu kenyataan hidupnya seperti itu. Masalah orang kan sama semua, tentu dalam takaran yang berbeda. Dan Paulus pun mengajarkan kepada kita sebetulnya penderitaan itu ibarat bumbu kehidupan yang bikin kita jadi lebih sedap. Tidak ada orang yang tidak menderita Bapak Saudara. Coba tanya kiri kananmu. Kamu menderita enggak? Kalau dia bilang enggak. Ada saudara. Kamu punya masalah enggak? Masalah ada. Dan kalau dia cerita mungkin saudara terheran-heran. Saya kadang-kadang suka kaget-kaget kalau lihat teman-teman saya. Karena menurut saya dia happy-happy saja. Baik-baik saja. Atau waktu telepon saya, bro tolong bantu doa. Oh iya enggak apa-apa asal jangan bantu duit, saya enggak bisa. Kenapa? Ada problem. Saya kadang-kadang kaget. Kok ngono ya, kok iso ya. Tapi itulah hidup. Tidak ada seorang pun yang suka menderita Bapak Saudara. Tapi penderita itu kadang bikin kita jadi lebih kuat. Jadi lebih bijaksana. Bahkan jadi lebih berempati. Sama seperti kalau masakan itu. Kalau tidak ada bumbunya kan ya pasti ya kita sama-sama tahu lah. Hambar dan kurang menyenangkan. Nah ketika kita mengalami penderitaan. Ini saudara. Jangan buru-buru mencari jalan keluar. Mungkin kedengarannya tidak biasa. Ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan, tekanan hidup, apapun itu. Jangan buru-buru cari jalan keluar. Kan biasanya kita kalau menghadapi masalah, kalau bisa masalahnya muncul hari ini atau jam ini, jam berikutnya sudah selesai. Cobalah kita merenungkan. Apa yang mungkin Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui penderitaan itu. Tuhan kan mengajar kita dalam berbagai hal. Kalau kita lihat contoh dalam Alkitab, dalam murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus bawa murid-muridnya ke danau dan dalam tanda petik dibiarkan dia, perahu itu terombang-ambing. Semalam-malaman mereka bergumul. Melawan badai dan topan. Pertanyaan saya, Tuhan tahu enggak murid-muridnya sedang bergumul? Oh tahu dia pasti. Kenapa Tuhan tidak cepat-cepat datang? Kenapa mesti tunggu tengah malam? Tuhan kan bisa secepat kilat. Oh tahu itu Petrus dan teman-temannya sedang mengalami badai di Danau Galilea. Tuhan bisa secepat kilat datang, hadir di tengah mereka untuk melenyapkan badai. Bisa. Tapi kenapa Tuhan biarkan mereka? Dalam tanda petik biarkan mereka. Semalam-malaman mereka bergumul. Karena Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada mereka. Nah penderitaan yang kita alami itu sebetulnya merupakan sebuah sarana bagaimana Tuhan mengajar kita sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan tidak jarang justru jalan keluarnya, solusinya ada di dalam penderitaan atau kesulitan itu. Saya mau cerita sedikit Bapak Saudara. Sebelum saya di Kudus, saya di tempat pelayanan sebelumnya. Saya punya komputer lama. PC lama. Sebagaimana kita tahu kalau barang lama itu kan biasanya sering error begitu. Entah itu elektronik atau kendaraan itu kalau sudah lama itu tentu bisa digunakan dengan baik, tapi sering rusak. Kebetulan di dekat rumah saya, ini ceritanya bukan di Kudus, di tempat yang lain. Di dekat rumah saya ada tukang servis komputer. Jadi kalau rusak saya bawa ke situ. Yon enggak mahal-mahal sih. Ya mungkin bayarnya puluhan ribu lah begitu. Tapi komputernya karena barang lama itu langganan rusak. Itu enggak seminggu 2 kali mesti ada error itu. Kadang-kadang seminggu bisa 2 kali. Dan saya enggak bisa kerja dalam tanda petik kalau dia rusak. Jadi saya sering bawa ke situ. Sampai satu ketika komputer itu rewel lagi. Dan di saat yang bersamaan duit saya kurang. Bukan enggak punya uang ya, ada uangnya. Tapi untuk kebutuhan yang lain. Sampai mikir, bagaimana caranya kalau enggak segera diperbaiki pekerjaan saya terganggu. Nah saya punya kebiasaan kalau saya serviskan komputer di
tukang servis itu, selalu saya tanya, Mas, bisa tak tungguin enggak? Kalau dia bilang enggak bisa, nanti tak balik lagi kalau sempat-sempatnya. Tujuan saya adalah kalau dia mengerjakan tak titeni, tak liatin. Oh gimana cara mengerjakan. Di zaman itu kan 20 tahun yang lalu, itu YouTube-nya kan belum ada. Kalau hari ini saudara mau belajar apa saja, bagaimana mereparasi atau memperbaiki sesuatu, tinggal cari YouTube kan ada. Zaman itu kan enggak ada. Untuk bisa dapat ilmu kita harus lihat dari orang yang melakukannya. Saya lihat dia cara dia kerja. Oh begitu tuh, begitu. Nah jadi ketika PC saya atau komputer saya rusak, saya mau bawa ke, paling gampang kan bawa. Paling kalau dibawa ke situ ya paling cuma waktu mungkin 15-20, paling lama setengah jam selesai lah. Kalau saya perhatikan. Tapi kemudian saya berpikir coba tak perbaiki sendiri. Saya coba ingat-ingat bagaimana. Karena kalau menurut saya kerusakannya sama, gangguannya sama. Waktu orang teknisi itu membetulkannya, memperbaikinya, saya coba ingat-ingat. Oh begini kali, saya praktekkan. Oh salah, ulang lagi, ingat-ingat lagi. Oh begini. Kalau teknisinya yang benar itu, ya mungkin cuma butuh waktu setengah jam. Oh saya butuh waktu berjam-jam itu. Api akhirnya jadi. Nah sejak saat itu, karena jadi, kalau komputer saya rusak, enggak saya bawa lagi ke teknisi itu. Tak perbaiki sendiri. Dan kalau kerusakan yang mirip, lama-lama kan enggak berjam-jam. Lama-lamanya cuma sebentar sudah jadi. Dan saya tidak menduga hal ini menjadi langkah yang menguntungkan saya bertahun-tahun kemudian. Tapi itu cerita yang lain. Kalau seandainya saya tidak ada masalah itu, saya tidak bisa memperbaiki sendiri. Tidak dapat keuntungan di balik kesulitan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita ada problem, tanya Tuhan. Tuhan mau ngomong apa, mau bicara apa kepada saya. Tuhan mau mengajarkan apa kepada saya lewat problem ini, lewat masalah ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengalami sesuatu seperti itu, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita merasa tidak kuat, ya tidak usah sok kuat lah. Ngaku saja sama Tuhan. Dia kan maha kuat, ngapain kita jadi super kuat? Minta saja kekuatan dari Tuhan. Jangan minta tolong sama Mbah Google. Tahukah saudara, Google itu sering menyesatkan, tapi kita tidak menyadari. Saya lagi menyusun tesis saya untuk S2. Banyak referensi yang diberikan oleh Google itu ternyata tidak akurat. Misalnya saya minta referensi buku tentang ini. Buku ini tentang isinya tentang apa? Dia jelaskan, tapi ternyata isinya tidak sama persis. Atau ketika saya mencari kutipan, dia bilang kutipan di halaman 18 misalnya. Ternyata kutipannya di halaman 80. Tak cari-cari tidak ketemu, ternyata jauh sekali. Cuma karena kita tidak begitu menyadari, seolah-olah dia maha tahu Google itu. Maka kalau kita mengalami seperti tadi itu, tanya saja kepada Tuhan. Datang di dalam doa. Dan dijamin Bapak Ibu Saudara, jawaban dari Tuhan jauh lebih akurat dan tidak bakal menyesatkan kita. Yang pertama itu. Yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, Tuhan itu, yang ketiga, Tuhan itu sahabat setia di kala suka dan duka. Dia mengajarkan Tuhan itu sahabat yang selalu ada. Bahkan ketika kita sedang apes. Tuhan itu teman curhat paling asik. Dan dijamin Bapak Ibu Saudara, enggak bocor dia. Tuhan tidak akan menceritakan rahasia kita kemana-mana. Dan Tuhan itu teman yang paling oke. Enggak pakai ribet, enggak pakai drama. Tuhan itu bahkan teman yang paling asik diajak nongkrong, walaupun enggak kelihatan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Paulus sadar betul bahwa Tuhan itu bukan sekedar seperti satpam
yang kerjanya cuma nongkrong di pos, lalu ngawasi kita supaya kita tidak kenapa-kenapa. Tidak begitu. Tuhan lebih daripada itu. Tuhan itu lebih seperti teman yang selalu ada buat saya dan saudara. Tuhan itu ya, bukan seperti pacar yang cuma ada pas happy hour saja, buat happy-happy saja. Enggak. Tuhan itu lebih daripada itu. Tuhan itu ibarat teman kita, sahabat sejati, teman baik kita, yang nemani kita nangis di pojokan, ngasihin tisu, lalu bisikin, tenang, gue ada di sini. Seperti teman baik dia. Jadi kalau kita merasa sendirian, terluka, terpuruk oleh keadaan apapun yang menimpa kita, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia itu bukan sekedar menonton, tapi juga dia rekan seperjuangan kita, penghibur kita, dan bahkan sumber kekuatan saya dan saudara. Dia percaya, Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan selalu ada buat dia, walaupun tidak kelihatan. Tapi Tuhan selalu ada. Lalu apa yang bisa kita terapkan dari poin ini? Curhat saja sama Tuhan. Jangan curhat di medsos. Jadi Bapak Ibu Saudara, khususnya rekan-rekan muda, kalau lagi ada masalah, curhat sama Tuhan, berdoa, ya. Bukan update status di medsos. Jangan bikin caption yang galau di Instagram. Waduh. Jangan bikin story, jangan bikin drama. Nanti malah dihujat netizen. Tuhan kan tidak punya akun medsos, jadi percuma saja kita curhat di sana. Lebih baik curhat sama Tuhan, dijamin. Tuhan tidak akan menjudge kita, Tuhan tidak akan menghakimi kita. Dia tidak akan nyinyir dengan apa yang kita curhat. Dan pasti beri solusi yang terbaik. Lalu kalau kita berdoa sama Tuhan, doa dengan jujur. Kadang-kadang kita berdoa jadi kayak orang lain begitu. Doa saja dengan jujur. Bahkan jangan takut mengeluh sama Tuhan. Tuhan itu kan teman baik kita. Yang paling mengerti kita. Kadang-kadang manusia itu lucu kalau menurut saya begini. Kita kalau berdoa kepada Tuhan, kadang kita cari kata-kata yang indah-indah. Kata-kata yang baik-baik, padahal hati kita dongkol itu. Ngomong saja apa adanya. Dia ngerti kok. Dia paham kok apa yang kita maksudkan, yang kita mau. Ngomong saja apa adanya. Tuhan kan tidak akan tersinggung dengan kata-kata kita. Kalau orang baik kita tuduh buat macam-macam, dia pasti tersinggung. Tapi kalau Tuhan kita ngomong apa saja, dia tidak akan tersinggung. Dia sangat memahami kita. Bahkan Tuhan kan biasa mendengarkan curhatan hidup manusia. Tidak akan tersinggung dia. Lalu yang terakhir, yang kita belajar dari curhatan Rasul Paulus adalah tujuan hidup kita bukan cuma happy-happy di dunia, tapi siap untuk party di surga. Hidup ini bukan hanya untuk di sini saja. Hidup itu bukan untuk hari ini saja, tapi buat hari besok. Rasul Paulus punya visi ke depan. Dia tahu bahwa hidup bukan cuma soal dunia, tapi juga dia tahu bahwa hidup soal nanti. Makanya dia rela berkorban dan menderita. Kita juga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan perlu punya tujuan hidup yang jelas, biar tidak gampang goyah kalau kita kena badai. Bayangkan saja, hidup kita tidak hanya di sini, di sorga. Bayangkan di sorga, Bapak Saudara. Yang di sorga yang namanya, di sorga itu tidak ada lagi yang namanya deadline kerja. Tidak ada lagi namanya bos yang galak. Ya. Di sorga itu tidak ada lagi yang namanya mantan yang nyebelin, tidak ada lagi. Kita, Tuhan janjikan kebahagiaan. Hidup bukan hanya di dunia, tapi juga di sorga. Dan katanya sih, di sorga kita bisa makan sepuasnya tanpa takut gendut. Hanya kebahagiaan Tuhan janjikan bagi orang yang bertahan di dalam kehidupannya. Maka jangan mikirin dunia terus. Kalau saudara mengalami tekanan dalam hidup, jangan mikirin dunia terus. Jangan mikirin cicilan terus. Hidup memang sudah seperti itu. Ada jaminan dari Tuhan bahwa hidup kita tidak saja menderita kesulitan yang kita alami dalam dunia ini. Rasul Paulus dia menderita karena dia tahu bahwa ada jaminan kekal yang menanti dia. Bukan saja penyertaan Tuhan selama kita di dunia, tapi ada jaminan untuk kita sampai ke sana. Oleh sebab itu, saya tutup dengan kesimpulan ini.
Bapak Ibu Saudara, kehidupan ini memang sudah tidak mudah. Akan ada saat-saat ketika kita merasa lemah, putus asa, dan ingin menyerah. Dan itu normal, saudara. Namun belajar dari teladan Rasul Paulus yang saya sudah jelaskan tadi, mari kita tetap tegar, tetap beriman, dan tetap percaya berharap kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Dia selalu menyertai saya dan saudara. Bahkan di tengah-tengah situasi hidup yang paling sulit sekalipun, Dia tetap ada untuk memberikan kita kekuatan. Maka jalani hidup dengan 3 prinsip ini. Yang pertama, jalani hidup dengan semangat 45. Jangan mudah menyerah. Yang kedua, jalani hidup dengan humor tingkat dewa kalau perlu. Jangan bikin susah terus hidup ini. Jalani dengan hidup dengan penuh sukacita. Dan yang ketiga, jalani hidup dengan iman yang anti badai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya ajak kita naikkan pujian yang tadi, pujian sebelum firman Tuhan. Lagu Tak Berhenti Percaya. Kita tidak akan menyerah apapun yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Untuk kami boleh bertahan di dalam menghadapi segala hal yang ada di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Segala masa lalu yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengizinkan semuanya terjadi ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga yang memberikan kemampuan untuk kami boleh maju menatap masa depan kami ya Bapa yang penuh dengan harapan bersama dengan Engkau. Berikan kami kekuatan iman Tuhan, berikan kami kesabaran, berikan kami ketangguhan, berikan kami iman yang tahan akan segala badai kehidupan yang menerpa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Terus beri kami iman yang kuat Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan kehidupan kami Tuhan. Pada akhirnya, pada waktu yang telah Engkau tetapkan nanti, Engkau berkata, sabaslah anakku,
Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Berkati Pak Ferry Tuhan yang telah menjadi berkat, menjadi saluran firman Tuhan pada siang hari ini ya Bapak. Engkau memberkati kehidupannya, memberkati pelayanannya ya Bapak. Sehingga apa yang beliau kerjakan Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom seluruh jemaat GIAku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan berikut ini telah pulang ke rumah Bapa di surga, saudara kita seiman yaitu Bapak Agung Setiawan. Meninggal pada hari Rabu, 12 Maret 2025 dalam usia 56 tahun. Beliau adalah menantu dari Bapak Yangko dan Ibu Tina. Jenazah akan disemayamkan pada hari Senin, 17 Maret 2025 jam 10 di Pemakaman Prambatan Kudus. Segenap keluarga besar GIAku menyampaikan simpati yang mendalam. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan. Ibadah Raya 1 dan 2 minggu depan, yaitu Minggu 23 Maret 2025, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yesaya Susilo dari Gereja Isa Almasih Surabaya. Mohon dukungan doa jemaat sekalian untuk pelayanan beliau. Senin, 17 Maret 2025, jam 6 sore akan diadakan doa sekota dengan tema Melihat Wajah Allah. Khotbah akan disampaikan oleh Pendeta Danang Tutut Arifal, Master Teologia dari GITJ Maranatha Ploso Kudus. Dukung dalam doa untuk acara ini. Ibadah Lansia Golden Age akan diadakan pada hari Kamis, 20 Maret 2025 jam 4 sore di Ruang Serbaguna Lantai 1. Ibadah dengan tema Hidup Sehat Dilanjut Usia akan dilayani oleh Dr. Ringga dari YKK Mardi Utama. Mohon dukungan doa untuk ibadah ini. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 22 Maret 2025 jam 5 pagi di Ruang Serbaguna Lantai 1. Kamis, 27 Maret 2025 jam 10 di Ruang Serbaguna Lantai 1 akan diadakan doa dan puasa. Mari bergabung dan berdoa bersama. Baptisan air akan dilaksanakan pada hari Rabu, 16 April 2025 jam 4 sore di GIAku. Mari dukung dalam doa bagi ke-11 saudara-saudari kita yang akan masuk dalam baptisan air ini. Apabila ada keberatan yang sah, mohon dapat disampaikan kepada Bapak Pendeta Elisa paling lambat hari Minggu, 6 April 2025. Bamagnas Kudus bekerja sama dengan IAI akan mengadakan Pekan Alkitab Kudus 2025 dengan kegiatan yaitu seminar, lomba, dan pameran. Acara ini akan diadakan di GIA Kudus, GKMI Kenari, dan Gereja Baptis pada tanggal 29 April sampai 1 Mei 2025, jam 8 pagi sampai 6 sore. Dukung dalam doa dan mari bergabung dalam acara ini. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat melalui kris yang tertera dalam warta jemaat. Follow Instagram dan Facebook GIA Kudus, serta subscribe channel YouTube GIA Kudus untuk mendapatkan berbagai informasi seputar kegiatan gerejani terupdate. Demikian Warta Sepekan GIAku, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih, kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin pada kesempatan ibadah yang kedua ini baru menghadiri ibadah di tempat ini, kami akan menyambutnya dengan segala sukacita. Ada yang baru pertama kali hadir? Oke. Kemudian kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Silakan bangkit berdiri. Yang berulang tahun? Ada? Oke, ya. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Nanti setelah terima kenangan bisa duduk kembali. Nanti akan didoakan oleh Bapak Yonatan. Silakan Pak Yu.
Hari ini Bapak Gembala tidak berada di tempat, berkenan dengan pelayanan di KIA Bang Sri sebagai konsulen dan sedang koordinasi dengan majelis jemaat yang ada di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ingin memberitahukan di belakang itu ada beberapa amplop dengan cover yang baru. Silahkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan memberikan persembahan bisa menggunakan amplop yang ada. Ada 3 macam, ada amplop persembahan, amplop persepuluhan, dan satu lagi amplop persembahan pembangunan. Kita ada pergumulan proyek membangun rumah diakonia yang beberapa kali kita doakan, dan ini sedang digarap oleh panitia yang ada, dan lebih lanjut akan disampaikan informasi update mengenai pembangunan rumah diakonia yang ada di Gelandengan itu ya. Ya, silakan gunakan amplop ini untuk memberikan persembahan, tetapi mohon tidak dibawa pulang dan supaya bisa digunakan kembali amplop-amplop ini. Ya, itu. Kemudian apakah ada di antara adik-adik, anak-anak yang besok Senin akan menghadapi ujian atau tes? Atau bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, putra-putri, panjenengan besok Senin menghadapi tes, kita akan doakan sama-sama. Silakan bangkit berdiri. Sebelum nanti kita berdoa untuk yang berulang tahun, khusus adik-adik, anak-anak yang akan menghadapi tes atau ujian, silakan bangkit berdiri. Yang tadi pagi sudah didoakan, mau didoakan lagi, silakan bangkit berdiri lagi. Ada? Silakan. Bapak atau ibunya silakan, jangan sungkan-sungkan. Kita mohon Tuhan akan tolong untuk putra-putri kita. Yang ada di balkon ada? Tidak ada? Oh, ada. Iya, ada Ken. Iya, ada Ken, ada Josephine. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Oke. Iya. Oke, ada beberapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, besok Senin ada beberapa anak-anak kami yang akan menghadapi ujian atau tes. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, nyatakan kuasa-Mu kepada anak-anak kami untuk memberkati mereka. Berikan karunia kepada mereka untuk dapat mengingat seluruh materi-materi pelajaran yang diberikan oleh guru mereka dan mengerjakan tes atau ujian dengan baik, dengan lancar, dengan hasil yang memuaskan, dan semata-mata semua karena pertolongan Tuhan. Limpai dengan kesehatan, stamina prima selama menjalani dan menghadapi tes ini. Dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan menjaga dan melindungi masa-masa mereka mempersiapkan diri, belajar dan sebagainya. Tuhan memberkati, Tuhan akan menolong, sehingga mereka dapat menghadapi, menyelesaikan semua tes ujian dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati anak-anak kami. Sekarang kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau anak-anak-Mu yang saat ini bersukacita di hari jadi mereka. Dimanapun mereka berada, yang saat ini berada di tempat ibadah ini, mengikuti ibadah secara online, Tuhan akan melawat satu persatu. Dengan bertambahnya usia di hari ulang tahun mereka, Tuhan tambahkan karunia dan hikmat untuk senantiasa dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Melalui kesehatan, melalui pekerjaan, pelayanan,
bisnis, usaha atau apapun dibuat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Diberikan kesehatan, dilimpahi dengan berkat-berkat atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga anak-anak-Mu ini. Di hari ulang tahun mereka, di hari spesial mereka, Tuhan juga akan nyatakan berkat-Mu secara spesial kepada anak-anak-Mu yang berulang tahun. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa pula untuk anak-anak-Mu yang dalam kondisi lemah tubuh oleh karena sakit dimanapun berada. Baik di rumah, dirawat di rumah sakit, Tuhan juga akan melawat mereka. Kami berdoa untuk Pak Yusya Hindra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Pak Holiang, Pak Wagio, Pak Juping Liat, Bapak Bing Chuan, Pak Agus, Pak Anton Widodo, Bapak Beni Saburianto, Ibu Tias, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Tika, Ibu Cun, Ibu Sri Harwati, Ibu Lena, Ibu Tanwanyo, Ibu Yuliana, Ibu Xiao Pingwa, Ibu Lipnyu, Ibu Rondiah, Ibu Sulistiowati, Ibu Tina, Ibu Meye dan Ibu Linda. Tuhan, Engkau melawat anak-anak-Mu ini satu persatu sesuai dengan iman percaya mereka kepada Engkau. Dan melalui kuasa bilur dan darah-Mu Tuhan, Engkau nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan dan kekuatan dari Tuhan semata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan dengan pergumulan rumah tangga masing-masing. Tuhan juga akan menolong, Tuhan selalu hadir di dalam setiap musim kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati kota kami yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati segala pergumulan anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Sekarang mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
Yesus memberkati.